beberapa negara yang melunak terhadap Israel itu karena kebutuhan senjata supaya bisa dagang dapat senjata dari Amerika, dia terpaksa mesti baik-baik sama Israel kan supaya dapat lampu hijau gitu. Nah itu yang dibaca oleh politik Muslim dunia sebagai pelemahan organisasi politik Islam sebetulnya. Tapi bisa aja berbalik lagi kan. Karena itu kita mesti lihat sebagai gejala diplomatik yang temporal aja. Karena Muslim sebagai global civil society, dia udah ada semacam pakem itu untuk melawan ideologi lain, misalnya kapitalisme atau komunisme itu. Jadi udah terbentuk satu ritme di dalam politik dunia bahwa menjadi Muslim itu sekaligus berupaya menghasilkan alternatif ideologi global. Ada satu focal point itu. Artinya, kalau kita bandingkan misalnya, kalau kita bicara begini, kita mesti lihat perbandingan misalnya. Prancis, paradigm dari pendidikan dia adalah solidarity itu. Kesetaraan manusia, karena dia berbasis pada egalite, fraternite, liberté. Jadi revolusi Prancis menghasilkan kegilaan orang Prancis terhadap hak asasi manusia. Yang sekarang bahkan waktu kasus terakhir kemarin kartun itu. Jadi Prancis tumbuh dengan satu paradigma pendidikan bahwa semua orang harus setara. Itu yang menyebabkan ide solidaritas. Dia belajar sejarah ilmu pengetahuan filsafat itu anak SMP itu biasa. Jadi kesetaraan. Karena ada pengalaman revolusi sosial. Amerika sebaliknya nggak punya revolusi sosial. Dia nggak pernah nurunin raja atau gantung Louis XVI di depan alun-alun kota Paris, dipotong lehernya tuh buat membuktikan bahwa kepala Anda raja itu tidak sakral, tidak datang dari raja, tapi dari rakyat. Ini buktinya bisa ditenteng-tenteng kepalanya sudah dipotong gilotin. Nah dari situ orang belajar tentang kesetaraan manusia tuh. Amerika filosofinya adalah kebebasan manusia, bukan kesetaraan. Liberty itu. Jadi Amerika menganggap bahwa ya lu mau belajar apa aja, silakan lu mau jadi apa aja tuh. Karena satu filosofi bahwa semua orang datang ke Amerika bebas untuk kompetisi kan. Kan Amerika nggak punya local wisdom yang dibawa. Semua orang ada di situ. Apalagi kalau di Los Angeles itu ibu kota dunia, semua ras ada di situ dan semua aktivitas politik bisa dikumpul di situ. Nah kita Indonesia berupaya untuk cari focal point itu. Tapi kita gugup sebetulnya. Karena jejak feodalisme kita nggak pernah selesai ketika kemerdekaan kita ucapkan. Tetap carry over yang disebut feodalisme itu. Sampai sekarang feodalisme. Di depan kelas, profesor berdiri di kelas, muridnya diem, nggak mau protes karena takut dia profesor. Nggak begitu di Amerika, ya dia ngangkat tangan aja, nggak, saya nggak setuju Anda profesor. Itu Perancis apalagi itu, debat. Jadi feodalisme masih mencekam sistem pendidikan kita. Jadi itu penghambat utama kita buat maju. Tapi kita ada filosofi Tutwuri Handayani, Ingarso, Ingmadia Bangun Karso di depan memimpin. Tapi itu nggak bisa diimplementasikan. Karena mungkin pada waktu Ki Hajar Dewantara ngomong tentang soal itu, dia membayangkan Plato ngomong di Plato Academy, simposium, di mana dia berdiri di tengah, muridnya mondar-mandir, dialektika jalan gitu. Itu nggak ada feodalisme di Yunani, Athena. Jadi gue anggap bahwa kalau Indonesia mau bikin terobosan untuk mengakumulasi IQ, feodalisme ini yang mesti dihilangkan pertama-tama. Jadi siapa Menteri Nadiem bisa berpikir apa yang dia sebut merdeka apa, belajar merdeka apa itu. Merdeka belajar. Iya, tapi itu sebagai soundbite aja. Sementara infrastrukturnya ada feodalisme. Di mana itu? Di partai. Rapat partai itu kayaknya orang nganggu aja kan. Di kabinet. Jadi Nadiem jadi pulau yang agak aneh sendiri tuh ngomong tentang belajar merdeka. Sementara di luarnya itu nggak ada yang disebut kemerdekaan manusia tuh. Untuk mengucapkan pikiran berbeda tuh. Yang memaksa Korea, Singapura itu yang tadinya dilingkupi oleh yang disebut Asian value. Kan itu Asian value kan tentang culture matters segala macam itu. Yang melihat bahwa kompetisi di Asia itu dimungkinkan kalau fasilitas rasional diinstal ke dalam sistem pendidikan. Nah inilah yang kita nggak punya tuh. Memang Korea ada masa di mana upaya itu harus ditangani secara
agak otoriter itu. Lee Kuan Yew juga begitu. Kemudian timbul istilah beneficial authoritarianism apa segala macam. Tetapi dia menginginkan perubahan itu berlangsung secara institusional. Betul. Karena itu partai-partai kemudian jadi modern juga kan. Betul. Nah kita gagal itu sebetulnya. Waktu reformasi, kan waktu reformasi gue ikut demo bawa masuk demo di MPR, DPR itu. Waktu itu dalil kita mau sebetulnya revolusi itu. Tapi kata revolusi itu terlalu radikal, maka kita edit menjadi reformasi. Padahal di kepala kita mau revolusi. Karena kalau revolusi itu terjadi perubahan kualitatif itu. Kualitasnya berubah. Reformasi itu cuma perubahan kuantitatif itu. Sehingga waktu reformasi, culture feodal itu carry over ke dalam sistem politik. Carry over lagi dalam sistem pendidikan. Jadi nggak ada gunting yang tajam yang memutus. Kita sering anggap itu local wisdom. Iya, tapi Korea juga local wisdomnya nggak hilang tuh. Jepang nggak hilang tuh. Dia cuman contain local wisdom itu, culture, di dalam wilayah culture. Tapi wilayah birokrasi, betul-betul birokrasi Weberian. Bukan lagi patrimonial. Nah kita birokrasinya tetap patrimonial. Partai politik juga begitu tuh. Dan kan kita bisa baca gejala ini mulai dari rekrutmen anggota DPR, kongres partai yang nggak ada demokrasinya. Itu soalnya kita. Sense of urgency. Gue kasih contoh misalnya, beberapa bulan lalu gue ke Indramayu bikin studi kecil gitu. Indramayu itu setelah ada jalan tol, 3 jam kita udah nyampe di situ dari pusat ibu kota. Tetapi angka rata-rata pendidikan orang Indramayu itu 5,5 tahun. Jadi nggak lulus SD. Wow. Yes. Padahal itu cuma 3 jam dari sini. Tapi apa yang kurang di Indramayu misalnya? Indramayu punya pantai yang panjangnya 150 km. Itu sumber protein tuh buat ngisi otak itu. Indramayu punya ada gunung Ciremai di depan situ tuh. Itu sumber cadangan karbon kita buat trading dengan Eropa. Betul. Indramayu adalah resort beras kita tuh. Jadi dia punya karbohidrat, dia punya protein ikan, dia punya oksigen di gunung itu. Wow. Dia punya bandara internasional yang dibikin di Majalengka itu. Dan dia punya jalan tol. Tapi 5,6 tahun. Jadi anak itu kemana itu? Dia jadi pengemis di jalan tol. Karena tadi sense of urgency itu tidak diucapkan dengan konsistensi itu. Bupati asal ngomong aja tuh calon bupati. Tapi setelah itu dia digerogoti lagi oleh birokrasi yang feodal tadi. Itu betul tuh ya. Direbut Indramayu. Batik Indramayu sekarang nggak ada yang beli di situ karena jalan tolnya itu nggak masuk Indramayu, dia langsung ke Pemalang. Jadi bagian itu juga kan nggak dipikirkan kan. Sehingga gapnya itu 3 jam dari sini yang Jakarta pusat ibu kota rata-rata pendidikan tinggi di situ rata-rata pendidikan tidak lulus SM 5,6 tahun itu ya tidak lulus SD. Wow. 5,6 tahun, 6 tahun kan SD kan 6 tahun. Wow. Gila. Itu seringkali itu ditarik oleh figur seseorang gitu. Oleh leadernya tuh. Nah, kemalasan di dalam berpikir terlihat di mana-mana sekarang. Jadi orang juga merasa ya gue udah bisa main Twitter, udah bisa TikTok, IG gue ada yang komen, dianggap itu udah pengetahuan kan. Juga kalangan yang disebut selebritis juga begitu. 2 kali, ini saya mau kasih kritik kebudayaan aja tuh, 2-3 kali tampil merasa jadi selebritis. Selebritis itu paham tentang seluruh pikiran dunia, karena itu lu disebut selebritis. Kan masa dia cuma paham tentang sinetron yang dimainin tuh, karena pers cuma sorot itu tuh, lalu terlihat dia pakai apa namanya Hermes itu, lalu jadi selebritis. Dia nggak ngerti bahwa Hermes itu, misalnya kalau kita tanya apa yang disebut Hermes tuh, ya ini tas mewah. Lo Hermes itu dewi pengetahuan, yunto perdagangan kan, dia nggak ngerti itu Hermes itu. Yang penting dia bawa itu. Itu yang terjadi kan. Nggak ada kaitan antara yang dia konsum dengan pengetahuan dia. Dulu misalnya Hermes itu justru disebut sebagai tasnya Grace Kelly. Karena Grace Kelly pakai Hermes itu buat nutupi kandungan dia.
dari paparazzi itu. Jadi sebetulnya dulu dipakai buat melindungi privacy itu. Sekarang dipamerin. Berpikir konseptual nggak bisa. Bayangkan kekuatan retorik dari Bung Karno, logik dari Sultan Syahrir, pengetahuan intelektual peradaban dari Hatta. Kita sekarang itu kalau mereka kita kasih skor 100, kita mungkin minus 20 sekarang dalam perbandingan serial dengan variabel yang macam-macam. Nah kan kita bisa ulangi seperti itu kan. Tetapi mengulang itu harus ada satu kepemimpinan, leadership yang kuat, yang bisa beri cahaya. Bangsa ini akan hidup kalau otaknya bercahaya gitu.